Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjelang lebaran seperti ini, biasanya banyak sekali orang-orang yang menjual uang pecahan, kemudian dijual dengan harga yang lebih dari uang pecahan tersebut. Semisal uangnya 90.000, pecahan 10 ribuan atau 5 ribuan, kemudian dibeli dengan uang 100.000 yang nominalnya besar. Nah, ini bagaimana menurut kajian para ulama? Ini saya jelaskan agak singkat saja. Para ulama minimal membagi dua. Ada yang memasukkan dalam akad be, jual beli, ada yang memasukkan ijarah atau jualah. Baik, kalau dimasukkan dalam be, jual beli, beli uang dengan uang, maka ulama dalam hal ini terjadi perbedaan pendapat. Perbedaan pendapat ini dipicu karena uang itu termasuk bagian dari ribawiyat apa tidak, termasuk dari hal-hal yang termasuk hal-hal yang ribawiyat, sesuatu yang mengandung masalah riba yang dinas apa tidak. Karena memang dalam kajian para ulama, ribawiyat itu satu, mat'umat, makanan. Nomor dua adalah zahab, emas. Nomor tiga adalah fiddah, yaitu adalah perak. Tiga-tiganya ini para ulama sangat ketat sekali dalam masalah hubungan dengan tiga hal ini, yaitu makanan, emas, dan perak. Karena salah sedikit maka bisa terjadi hukum riba. Karena memang riba itu kan bisa terjadi karena jual beli juga bisa terjadi karena hutang juga bisa. Saya menghutangi orang lebih dari apa yang saya minta dari apa yang saya hutangkan, riba. Al-qardu jarra manfaatan fahuwa riba. Jadi saya menghutangi 100.000 tapi minta 100.000 lebih dari 100.000, maka hukumnya adalah riba. Atau bisa juga terjadi dari jual beli. Ada orang beli beras dijual dengan beras, atau yang dijual beras dibeli dengan beras, maka juga bisa terjadi riba. Lah oleh karena itu dalam hal tiga ini, satu makanan, kemudian emas dan perak, ini para ulama agar tidak terjadi riba mempunyai syarat yang sangat ketat. Yang pertama harus nakdan, harus kontan. Yang kedua harus takobut fil majlis, yaitu serah terima dalam majlis itu. Yang ketiga yang sulit harus tamasul. Tamasul mutamasilan, yaitu harus sama nominalnya. Ada orang jual emas, dibeli dengan emas, maka seumpama emasnya dijual 1 gram, maka membelinya juga harus 1 gram. Tidak boleh emas dijual 1 gram, dibeli dengan 2 gram. Kemudian apa hubungannya dengan uang? Lah, uang ini bagian dari emas apa tidak? Nah, satu pendapat ulama mengatakan ini termasuk bagian daripada emas. Karena apa? Yang dimaksud emas dan perak itu adalah sesuatu yang bisa dibuat untuk jual beli. Kita tahu zaman dulu orang itu jual belinya pakai emas dan perak. Timahnya pakai emas dan perak. Sementara di Indonesia jual belinya tidak pakai emas dan perak, tetapi jual belinya pakai uang, pakai nominal, pakai kertas. Lah oleh karena itu pendapat yang pertama yang menyamakan bahwa emas atau uang rupiah sama dengan emas ataupun perak, sama-sama bisa dibuat jual beli, maka hukumnya adalah kalau tidak sama dan diakati jual beli, maka hukumnya riba dan haram. Hukumnya riba dan haram. Karena apa? Kalau uang 100.000, nominalnya 100.000, ya harus dibeli dengan 100.000. Kalau tidak tamasul, kalau tidak sama, maka terjadi riba dalam masalah jual beli. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, uang itu termasuk daripada bagian emas apa tidak? Bagian perak apa tidak? Oh, para ulama menggolongkan uang itu tidak bagian daripada emas dan perak. Arut biasa, ya harta biasa saja. Ya seperti seumpama baju saya tukar dengan baju, gitu ya.
daun saya tukar dengan daun, kan lebih salah satunya tidak masalah. Maka pendapat yang kedua, walaupun itu digolongkan jual beli, hukumnya tidak masalah karena uang bukan bagian daripada emas. Begitu, itu pendapat yang kedua. Kemudian ini masih terjadi perbedaan pendapat, ya. Kalau kita golongkan akad jual beli, lebih selamat kalau kita mengikuti akadnya, jangan pakai akad jual beli, tapi pakai akad ijarah, pakai akad jasa, pakai akad jualah, sayembara juga bisa. Jadi ibaratnya begini, saya penyedia uang, contohnya seperti ini, saya penyedia uang baru, saya ngomong ke Anda yang punya uang 100.000 pecahan satu, saya ngomong, saya siap menyediakan uang 100.000 pecahan 5.000-an seumpamanya. Tetapi saya punyanya 90.000. Jasa saya mencarikan uang yang sebanyak 90.000 itu sampean ganti dengan uang 100.000. Jadi penggantinya 90.000, yang 10.000 sebagai upahnya saya. Jadi akadnya bukan jual beli, bukan jual, bukan beli, tapi akadnya adalah tijarah atau jualah. Jadi saya penyedia jasa, ijarah fi dhimmah, saya penyedia jasa untuk mencarikan uang 90.000. Kemudian Anda yang membeli, yang ijarah bukan beli, yang menyuruh saya upahnya 10.000. Atau jualahnya dapat upah 10.000 juga bisa. Maka hukum yang kedua ini ulama sepakat tidak terjadi hukum haram. Kenapa? Karena tidak bisa dimasukkan riba, karena tidak termasuk jual beli, tapi karena memang murni daripada jualah. Kalau murni daripada ijarah atau murni daripada jualah, maka tidak termasuk hukum riba dan boleh syar'i, legal secara syar'i, boleh secara syar'i. Maka kalau menurut saya lebih selamatnya diakati dengan akad ijarah fi dhimmah, jasa tadi itu, atau jualah, maka itu hukumnya menjadi boleh. Kalau diakati B, maka terjadi perbedaan pendapat seperti itu tadi. Jadi itu mungkin sekilas tentang jual beli atau tukar menukar uang baru menjelang Lebaran, yang biasa kita lihat di berbagai daerah seperti itu terjadi. Itu mungkin sekilas dari saya. Semoga manfaat, semoga barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.